You'll never find a story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kali ini kita bertemu di dalam program yang baru untuk tahun ini, yaitu Old Testament Made Easy. Dan kita akan membahas tentang kata-kata di dalam perjanjian lama yang sangat-sangat powerful dan akan memberkati kita, membangun kehidupan kerohanian kita, supaya kita mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur kami akan belajar firman-Mu dan Tuhan singkapkan kebenaran-Mu bagi kami semuanya, karena firman-Mu manis sebagai madu di langit bibir kami Tuhan, di mulut kami, dan biar firman-Mu itu memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk yang pertama ini kita akan membahas satu kata yang sangat-sangat khusus di dalam perjanjian lama, yaitu kata Shema, S-H-E-M-A, yang dibaca Shema. Artinya apa? Artinya adalah listen and obey, dengarkan dan taatilah. Kita akan lihat firman Allah. Ya, mari buka bersama-sama dengan saya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-5. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kata Shema ini adalah sesuatu yang didengung-dengungkan menjadi sebuah doa dari orang-orang Ibrani sampai hari ini. Siang, malam, pagi, petang, ketika mereka berdoa di dalam sidur-sidur atau doa mereka, selalu kata Shema ini diperdengungkan. Apa pentingnya, apa signifikansinya bagi kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus? Mari kita lihat terlebih dahulu Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan ke-5. Di dalam terjemahan baru Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di dalam Alkitab Orthodox Jewish Bible atau versi OJB, Bapak Ibu dikatakan demikian. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, diterjemahkan secara literal, saudara, di dalam Alkitab kita dalam Indonesia terjemahan lama maupun Indonesia terjemahan baru. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu Saudara-saudari, konsep Shema, dengarkan dan taatilah, adalah konsep yang sangat-sangat mendasar, yang sangat-sangat fundamental di dalam kehidupan orang-orang Ibrani. Di
di dalam mindset orang-orang Ibrani, ketaatan kepada Tuhan bukanlah sebuah struktur kalimat yang harus disistematikan. Bukanlah suatu unsur pengetahuan-pengetahuan yang bisa didalilkan, tetapi ketaatan kepada Tuhan itu berbicara mengenai sebuah tindakan-tindakan praktis yang dilakukan setiap hari di dalam kehidupan. Oleh karena itu, Shema itu berkata mengenai apa? Listen and obey. Dengarkan, tapi juga lakukan. Kata mendengarkan ini penting sekali. Berkali-kali Allah dalam perjanjian lama selalu menekankan tentang mendengarkan. Bahkan dalam perjanjian baru pun kata mendengarkan ini ditekankan berkali-kali dan berulang-ulang. Dengarkan firman Tuhan Allahmu. Dengarkan firman Tuhan Allahmu. Jika engkau mendengar suaranya hari ini, kata kitab Ibrani, jangan engkau mengeraskan hatimu. Itu disatu dari perjanjian lama, bukan? Ketika bangsa Israel mengeraskan hatinya dalam perjalanan masuk ke tanah perjanjian. Jangan keraskan hatimu, dengarkan firman Allah. Dengarkan aku, dengarkan. Saudara, mendengarkan itu ternyata adalah sebuah hal yang perlu di-exercise. Adalah hal yang perlu kita latih dari hari ke hari. Karena orang kadangkala dan lebih suka berkata-kata daripada mendengarkan. Mendengarkan itu adalah sebuah seni yang harus kita develop, harus kita kembangkan dari waktu ke waktu. Mendengarkan orang lain, mendengarkan orang berbicara kepada kita, mendengarkan nasihat orang tua kita, mendengarkan nasihat dari orang-orang lebih tua dari kita, mendengarkan siapapun juga, saudara. Kita kadang-kala lebih suka untuk berkata-kata, tapi seni untuk mendengarkan adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Itulah mengapa Allah meminta kepada bangsa Israel pada waktu itu untuk apa? Untuk mereka mendengarkan lebih daripada mereka berkata-kata. Karena lewat mendengarkan, maka akan muncul yang namanya understanding. Pemahaman atau pengertian. Bagaimana bisa mengerti dan memahami kalau belum mendengarkan terlebih dahulu? Bukankah demikian, saudara? Dari mana muncul iman? Iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Kristus, kata perjanjian baru. So, listen to God's voice. Listen to God's word. Dengarkan dulu. Ketika mendengarkan, maka akan muncul understanding, pengertian atau pemahaman. Dari pengertian dan pemahaman itu kemudian akan muncul yang namanya perhatian dengan saksama. Memperhatikan dengan saksama apa yang telah dipahami, apa yang telah dimengerti sebagai hasil dari mendengarkan itu. Dan kemudian apa? Setelah memperhatikan dengan saksama, maka seharusnya dilanjutkan dengan proses dilakukan. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ada sebuah patron, ada sebuah pola di sini yang harus kita perhatikan. Ketika kita berbicara mengenai Shema, listen and obey, itu bukan hanya sebuah perkataan kosong belaka. Tapi ada sebuah pola yang Alkitab ingin kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mencintai Kristus. Yang pertama, listen. Shema berbicara mengenai listen, dengarkan. Mendengarkan itu penting. Yang kedua, sekali lagi, disertai dengan proses apa? Understanding. Mendengarkan akan memunculkan pemahaman, pengertian dan pemahaman. Dan kemudian akan muncul perhatian, memperhatikan dengan saksama apa yang telah didengarkan, apa yang telah dipahami atau dimengerti. Dan kemudian output terakhirnya adalah kepada tindakan aktif, kepada tindakan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya cukup untuk mendengarkan. Orang mendengarkan bisa dengan sambil lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri atau sebaliknya, saudara. Tetapi sebetulnya ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, maka proses dan pola dari Shema ini yang harus kita lakukan. Dengarkan yang pertama,
Kedua, understanding akan muncul, pemahaman pengertian. Yang ketiga adalah perhatikan dengan saksama. Dan kemudian yang keempat adalah lakukan apa yang telah engkau dengarkan. Oleh karena itu saudara, kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dan ini menjadi kalimat syahadat bagi orang-orang Ibrani sampai hari ini. Mereka berdoa, setiap kali mereka berdoa, kalimat-kalimat Shema di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 ini selalu dilantunkan. Banyak lagu digubah dari kata Shema ini. Mereka selalu berdoa supaya apa? Supaya kami menjadi bangsa, supaya kami menjadi orang yang terus dengar-dengaran dan juga melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, demikian juga dengan kita hari ini, orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Kita harus mendengarkan firman-Nya dan kita juga harus memperhatikan, memahami, mengerti, dan kemudian kita melakukan firman-Nya. Dari mana timbul iman? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memperhatikan, mendengarkan, membaca, mempelajari, saudara, firman Kristus. Supaya akhirnya kita dapat mengerti, kita dapat memahami, ya, dan kita dapat melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Suatu saat Yesus ditanya di dalam perjanjian baru. Dia ditanya demikian, apa jalan kepada hidup kekal? Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu, betul? Dengan segenap hatimu. Tapi sebelum itu Yesus mulai dengan kata apa? Shema. Yesus mengutip Shema kepada anak muda ahli Taurat ini yang menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yesus Kristus pun mengakui otoritas dari perjanjian lama. Aku datang not to nullify the Torah. Aku datang bukan untuk meniadakan Torah, but to fulfill the Torah. Untuk menggenapi Torah itu. Barulah kemudian ketika Yesus mengucapkan Shema, diikuti oleh itu tadi saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih sesama manusia. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama harus didasari oleh Shema terlebih dahulu. Listen, understanding, take heed, and obey. Listen, understand, take heed, and obey. Karena tanpa proses itu tidak mungkin ada kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia yang sungguh-sungguh sejati. Oleh karena itu hari ini, mari kita belajar untuk mempraktekkan Shema ini di dalam kehidupan kita. Shema, dengarkanlah, ambillah pengertian, ambillah pemahaman dari apa yang kau dengarkan, yaitu firman Allah. Perhatikan dengan saksama, pelajari dengan saksama, dan kemudian lakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita mengembangkan Shema ini di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Dengarkan Dia. Bukan dengan mendengarkan sambil lalu, Bapak Ibu, tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan firman-Nya setiap hari. Melalui apa? Firman Tuhan, Alkitab yang Anda baca. Roh Kudus memakai firman yang tertulis itu, yang Anda baca setiap hari itu, untuk mengingatkanmu, untuk memimpin hidupmu, melalui hal-hal yang harus kau hadapi dalam hidup ini. Mari kita mengembangkan budaya ini. Mari kita mengembangkan Shema di dalam hidup kita. Supaya kita terus menjadi umat yang terus dengar-dengaran akan firman Allah. Dan terus hidup sesuai dengan firman-Nya
Dengarkan, lakukan. Listen and obey. Kiranya Allah memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, jadikan kami umat yang listen and obey. Jadikan kami umat yang mendengarkan dan juga taat melakukan. Supaya kami memperhatikan, mengambil sebuah pengertian, pemahaman, mempelajarinya dengan saksama, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikan kami umat yang penuh dengan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, mengambil pengertian, pemahaman, memperhatikan, mempelajari, dan melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau taat sepenuhnya akan otoritas firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Roh Kudus, biar Engkau yang membangun budaya Shema ini di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai kita semuanya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. May God bless you all. Amen. From this one